Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mencatat posisi defisit APBN 2025 371,5 triliun rupiah atau 1,56% dari PDB per 30 September 2025. Adapun sasaran defisit RI pada tahun ini sebenarnya mencapai 2,78%. Sementara itu, keseimbangan primer mencapai 18 triliun rupiah per 30 September 2025. Dari sisi pendapatan, Purbaya mengatakan capaiannya telah mencapai 1.863,3 triliun rupiah atau 65% terhadap outlook. Ini lebih rendah jika dibandingkan dengan posisi tahun lalu pada periode yang sama 2008,6 triliun rupiah. Setoran penerimaan pajak per September 2025 baru sebesar 1.295,3 triliun atau turun 4,4% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu senilai 1.354,9 triliun rupiah. Secara nominal, penerimaan pajak itu setara dengan 62,4% dari perkiraan penerimaan pajak hingga akhir tahun yang hanya berani dipatok Kementerian Keuangan sebesar 2.076,9 triliun. Lalu, dari sisi belanja, realisasi mencapai sebesar 2.234,8 triliun rupiah per 30 September 2025 atau 63,4% dari outlook 2025. Purbaya menuturkan belanja pemerintah pusat tumbuh tipis 1,6% menjadi 1.589,9 triliun rupiah dan transfer ke daerah 74,6 triliun rupiah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sedang mempertimbangkan untuk menerapkan Domestic Market Obligation atau DMO atau kewajiban memasok di dalam negeri untuk komoditas emas. Hal ini menyusul banyaknya perusahaan tambang yang lebih banyak memilih ekspor ketimbang menjualnya ke PT Aneka Tambang Tbk. Sebagaimana diketahui, Antam melakukan impor emas batangan dalam jumlah besar guna memenuhi kebutuhan dalam negeri yang terus mengalami peningkatan. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian SDM, Triwinarno mengatakan, sejatinya Antam dan PT Freeport Indonesia telah menjalin kerjasama jual beli emas sebanyak 30 ton untuk mengurangi impor. Namun situasi berubah sejak adanya penutupan tambang bawah tanah milik Freeport di Grasberg, Papua. Ia lantas memproyeksikan aktivitas pengelolaan smelter PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus JIPE, Gresik, Jawa Timur hanya akan bertahan hingga akhir Oktober 2025 akibat penutupan sementara tambang bawah tanah tersebut. Sebelumnya, PT Aneka Tambang Tbk atau Antam mengaku masih harus melakukan impor emas dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini mengingat dari total kebutuhan puluhan ton, produksi perusahaan hanya mencapai 1 ton per tahun. Direktur Utama Antam, Ahmad Ardianto mengatakan, keputusan impor diambil lantaran pasokan emas domestik belum mencukupi. Terlebih, penambang dalam negeri tidak memiliki kewajiban untuk menjual emasnya kepada Antam. Pemerintah berencana untuk menyetop impor gula konsumsi mulai tahun depan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meyakini langkah itu sebagai tanda Indonesia mulai mencapai swasembada pangan. Ia mengatakan produksi gula dalam negeri terus ditingkatkan. Daerah penghasil gula yang dikeber produksinya hampir di seluruh Indonesia, mulai dari Jawa Tengah, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi, hingga Sumatera. Target utama pemerintah adalah melakukan swasembada pangan utama masyarakat, mulai dari beras, jagung, hingga gula. Setelah gula konsumsi di stop impornya, Kepala Badan Pangan Nasional itu juga menargetkan agar Indonesia menyetop impor gula rafinasi atau gula industri. Amran menambahkan, saat ini Kementan fokus untuk percepatan swasembada gula dengan target gula konsumsi selambatnya dapat dicapai pada tahun 2028, sedangkan gula industri pada tahun 2030. Kementerian SDM memproyeksikan aktivitas fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter milik PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus JIPE, Gresik, Jawa Timur bisa terhenti pada akhir Oktober 2025. Hal tersebut menyusul terganggunya pasokan di sektor hulu akibat penutupan sementara tambang bawah tanah Grasberg Block Cave setelah insiden longsor beberapa waktu lalu. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian SDM, Triwinarno, membeberkan operasional smelter PT Freeport Indonesia di Gresik saat ini masih beroperasi.
Namun pasokan dari tambang diperkirakan hanya mampu mencukupi kebutuhan smelter hingga akhir bulan ini. Di sisi lain, Tri mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah meminta PT Freeport Indonesia untuk melakukan evaluasi menyeluruh sebelum memulai kembali aktivitas produksi di area Grasberg Block Cave. Dengan demikian, kejadian yang serupa tidak terulang kembali. Sebelumnya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia bakal melakukan audit secara total terhadap kegiatan pertambangan PT Freeport Indonesia, mengingat insiden ini telah menewaskan sebanyak 7 orang pekerja. Akibatnya, operasi di Grasberg kemungkinan akan dimulai kembali secara bertahap pada paruh pertama 2026. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu ketegangan perdagangan global dengan memberlakukan tarif impor baru untuk produk kayu, furniture, dan kabinet dapur mulai 14 Oktober 2025. Kebijakan ini diperkirakan akan memperburuk tekanan pada sektor perumahan Amerika Serikat yang sudah terpukul oleh biaya konstruksi tinggi dan suku bunga hipotek yang mahal. Menurut Gedung Putih, biaya masuk baru tersebut diterapkan untuk melindungi industri dalam negeri dan kepentingan keamanan nasional, serta menjadi bagian dari rangkaian tarif sektoral yang telah digulirkan Trump sejak kembali ke Gedung Putih. Langkah terbaru ini mencakup tarif 10% untuk kayu softwood lumber, serta tarif awal 25% untuk furnitur berlapis kain dan kabinet dapur. Namun, mulai 1 Januari tahun depan, beban pajak akan melonjak tajam. Furnitur berlapis kain dikenai tarif 30%, sementara kabinet dapur dan meja rias akan melonjak hingga 50%. Dalam pengumumannya, Trump mengatakan bahwa Menteri Perdagangan Amerika Serikat menemukan bukti bahwa produk kayu digunakan dalam fungsi penting bagi Departemen Perang, termasuk pembangunan infrastruktur untuk pengujian operasional. Ia menambahkan bahwa produksi kayu dalam negeri Amerika Serikat masih kurang berkembang, sehingga negara terlalu bergantung pada impor.